materi berikutnya. Jadi hari ini saya akan mendiskusikan tentang ini manajemen. Jadi kita memahami dasar-dasar dari manajemen, karena yang kita perlukan adalah pemahaman konseptual, karena nanti kita kaitkan dengan bidang kearsipan. Artinya bahwa pemahaman saudara terhadap ini dasar-dasar manajemen menjadi bekal untuk nanti ketika saudara mengikuti mata kuliah seperti misalnya manajemen arsip elektronik, ya. Tuh. Baik, kita mulai saja. Jadi kita mulai dari ini terminologi, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya terminologi untuk istilah manajemen ini, ya. Misalnya ini dari George R. Terry dan Stone, ya. Kalau George R. Terry ini merumuskan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ini George R. Terry. Nah, kalau Stone ini merumuskan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan antar anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini ternyata ada kuncinya, ya, tujuan bersama, ya, dan sumber daya organisasi. Coba nanti kita cek ini, ya, rumusan-rumusan ini kita pahami lebih mendalam lagi. Jadi pertama, jadi kita bisa melihat manajemen sebagai proses, yaitu semua kegiatan manajemen melalui 4 fungsi manajemen. Kalau kita melihat manajemen sebagai proses, ya, yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita melihat manajemen sebagai proses. Nah, sementara pencapaian tujuan bersama itu dilakukan melalui serangkaian aktivitas, ya, yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen, ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, pencapaian tujuan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas di sini dilihat yakni mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, sementara itu efisiensi mengacu pada pencapaian tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal ini, ya. Kemudian pencapaian tujuan itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Nah, nanti kita akan bicara sumber daya organisasi dan 4 fungsi manajemen itu seperti apa nanti di bagian berikutnya. Oke, nah, dalam konteks ini manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan aktivitas-aktivitas layanan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Nah, ini. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ya. Prinsip-prinsip manajemen, ya. Jadi di dalam prinsip-prinsip manajemen itu ada beberapa elemen, ya. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Jadi dalam elemen pembagian kerja ini, jadi suatu pekerjaan di suatu organisasi itu harus dilakukan secara bersama-sama, tetapi masing-masing
bagian itu mempunyai tugas yang berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Ini. Nah, pembagian kerja juga disesuaikan dengan ini kemampuan anggota organisasi. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan dan pertanggungjawaban atau power and responsibility. Nah, dalam elemen ini, jadi di dalam organisasi itu harus ada kejelasan tentang kekuasaan dan juga tentang pertanggungjawaban antara masing-masing staf dan organisasi. Jadi masing-masing itu dipecah-pecah, dikelompokkan ke dalam satuan-satuan kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing. Ini maksud dari prinsip yang kedua atau elemen dari prinsip-prinsip manajemen yang kedua. Dan yang ketiga yaitu disiplin. Jadi semua lini di dalam organisasi tersebut ini harus disiplin dengan ketat, ya. Artinya harus mematuhi peraturan di perusahaan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu kesatuan komando, unit of command. Ini apa namanya? Maksudnya yaitu kesatuan komando ini sangat diperlukan ya dalam menjaga agar tidak terjadi kesimpang siuran perintah di dalam organisasi. Ya, oleh karena itu kesatuan komando ini diperlukan untuk ini mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi agar tidak terjadi simpang siur. Nah, kemudian yang keenam ini kesatuan arah, unity of direction. Ini maksudnya di dalam satu perusahaan itu harus ada kesatuan arah dan ini diperlukan untuk menghindari setiap anggota memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuannya harus disatukan sesuai dengan tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu tujuan organisasi, organizational goal. Ini yaitu agar setiap anggota itu mempunyai tujuan yang sama antara tujuan masing-masing anggota itu harus sejalan dengan tujuan organisasi. Karena kalau terjadi perbedaan tujuan, maka organisasi yang bersangkutan akan sulit mencapai tujuannya. Dan yang berikutnya ini harus ada upah, jadi atau remuneration. Jadi setiap karyawan itu mendapat gaji sesuai dengan kompetensi dari karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan secara adil. Nah, yang berikutnya yaitu sentralisasi. Jadi sentralisasi ini memberikan satu gambaran bahwa dalam satu organisasi itu diperlukan suatu pemusatan tanggung jawab untuk menghindari bawahan, ya, agar tidak dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi maksudnya begini, jadi setiap anggota atau karyawan di perusahaan yang bersangkutan atau di dalam organisasi itu diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota, tetapi di bawah satu komando. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian jenjang jabatan atau level of position. Jadi di dalam satu organisasi itu harus ada urutan-urutan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya yang saling bersambungan. Jadi kejelasan hubungan itu diperlukan untuk menentukan arah seseorang yang harus bertanggung jawab dan arah jenjang seseorang
yang akan dipromosikan di dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan. Kemudian berikutnya yaitu keteraturan, regularity. Jadi keteraturan ini sangat diperlukan ya, agar supaya tidak terjadi hambatan di dalam proses manajemen di perusahaan yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu keadilan, justice. Jadi di dalam perusahaan itu diperlukan keadilan ya, dalam segala aspek ya, agar semua komunikasi itu lancar di antara para anggota dan masing-masing anggota itu merasa puas dan bekerja dengan semangat. Yang berikutnya kestabilan, stability. Jadi di dalam organisasi itu harus ada kestabilan. Jadi para anggota harus merasa kedudukannya stabil di dalam satu organisasi. Ini. Dan berikutnya inisiatif. Jadi di dalam perusahaan itu harus ada inisiatif. Jadi hal-hal yang bersifat rutin dan terjadi di dalam perusahaan itu akan mengakibatkan kerugian di dalam perusahaan. Jadi harus ada inisiatif mulai dari unsur pimpinan sampai ke pegawai di tingkat bawah, itu masing-masing harus ada inisiatif untuk mengembangkan perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir semangat corp atau esprit de corp. Jadi semangat corp ini perlu dibangun di dalam suatu perusahaan agar komunikasi ya bisa lancar baik antar pimpinan maupun antar pimpinan dengan bawahan maupun antar bawahan, sehingga semangat COP ini bisa mendorong semangat kerja di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Ya, itu mengenai prinsip-prinsip manajemennya, jadi sangat banyak sekali. Nah, kemudian apa tujuan manajemen? Ini sudah saya munculkan. Tujuan manajemen yang pertama ini untuk mewujudkan suasana kerja sama yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna bagi para karyawan atau anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menciptakan anggota organisasi yang aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu kompetensi bekerja para anggota serta menunjang kompetensi manajerial para atasan dan anggota sebagai manajer. Yang keempat, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Nah, yang kelima, untuk membekali tenaga profesional di perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ini untuk mengatasi masalah mutu pekerjaan. Jadi itu tujuan manajemen. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini yang bagian berikutnya ya. Jadi bagaimana peran manajer? Nah, ini saya kutipkan dari peran manajer menurut Henry Mintzberg. Jadi ada peran impersonal, ada peran informasional, ada peran decisional. Nah, yang peran impersonal atau hubungan personal itu ada tiga bagian. Yang pertama yang disebut head figure, jadi figur kepala. Jadi seorang manajer itu mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasinya. Ini peran impersonal dari seorang manajer sebagai head figure. Nah, yang kedua, leader sebagai pemimpin. Jadi manajer harus mampu mengkoordinasikan, mengendalikan, memotivasi dan mendukung bawahan-bawahannya. Ini yang
butir kedua dari peran interpersonal. Nah, yang ketiga sebagai penghubung liaison. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan untuk menghubungkan personal, ya, antar personal di semua tingkatan manajemen di organisasi yang bersangkutan. Nah, selain peran interpersonal, ada peran informasional. Jadi seorang manajer harus mempunyai peran sebagai pusat saraf, nerve center. Jadi pusat saraf dari organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar, diseminator informasi ke seluruh personal di organisasi. Nah, peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara, spokesman. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Ini yang dimaksud dengan peran informasional. Nah, yang terakhir itu peran desisional. Jadi seorang manajer harus mampu melakukan dan bertindak ya, sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani masalah, sebagai orang yang dapat menangani masalah, sebagai orang yang dapat mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai orang yang mampu melakukan negosiasi atau sebagai negosiator jika terjadi konflik di dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi ini peran manajer menurut Henry Midberg ini. Berikutnya yaitu bagian terakhir dari kuliah ini, yaitu jenis-jenis kegiatan manajemen. Jadi di kegiatan manajemen ini kalau kita kaitkan di lingkungan organisasi, ini ada tingkatannya, yaitu pertama yaitu apa yang disebut perencanaan strategi. Ya, perencanaan strategi ini merupakan kegiatan manajemen di tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, sebagai penerapan tujuan organisasi, dan sebagai penentuan strategi organisasi. Nah, proses evaluasi lingkungan luar organisasi ini dimaksudkan lingkungan luar dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Nah, oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasinya, harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luarnya, misalnya pemasaran produk baru, peluang pasar baru, dan lain-lain. Nah, selain itu, manajemen tingkat atas harus tanggap terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan luar yang dapat merugikan organisasi dan sedapat mungkin mengubah tekanan-tekanan itu menjadi kesempatan atau peluang-peluang usaha di dalam organisasi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ini penetapan tujuan, ini masih dalam konteks perencanaan strategi ya. Penetapan tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Misalnya, tujuan perusahaan adalah dalam kurun waktu 5 tahun ini menjadi penjual terbesar ya di dalam satu industri tertentu misalnya. Jadi ada penetapan tujuan yang dapat diukur ini. Nah, yang ketiga dari ini perencanaan strategi yaitu penentuan strategi. Jadi manajemen tingkat atas menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Nah, dengan strategi semua kemampuan ya, yang berupa sumber daya ini dikerahkan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Ini yang perencanaan strategi. Nah, jenis yang kedua yaitu yang dimaksud pengendalian manajemen. Jadi
sistem, ada suatu sistem ya untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, pengendalian manajemen ya dalam konteks ini adalah merupakan tindakan taktik ya, tactical level, yaitu cara manajemen tingkat menengah menjalankan taktik agar perencanaan strategi dapat dilakukan dan berhasil. Nah, taktik yang dijalankan ini biasanya bersifat jangka pendek, ya mungkin 1 atau 2 tahun untuk mengejar tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Jadi proses pengendalian manajemen ini terdiri atas pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi, serta pelaporan dan analisis. Ini yang proses pengendalian manajemen ini. Dan yang terakhir yaitu pengendalian operasi. Jadi di dalam organisasi itu harus ada satu sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu itu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, itu. Hal ini merupakan satu bentuk penerapan program yang telah ditetapkan ya dalam pengendalian manajemen tadi ya, tingkat yang kedua itu. Nah, dalam pengendalian manajemen ini termasuk juga pengendalian operasi ini dilakukan di bawah satu guide atau pedoman khusus mengenai proses pengendalian manajemen, dan biasanya difokuskan pada tugas-tugas di tingkat bawah. Oke, saya kira itu untuk kuliah kali ini ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.